Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berkat dan cinta Tuhan melimpah di dalam hidup kita semua. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini di Minggu Biasa Pekan yang ke-11. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah hadir bersama kita dalam siaran Zoom Romo Blasius Sumario, yang akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Blasius. Mari sahabat terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Blasius, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabarnya hari ini, Romo? Terima kasih, Bu Lucy. Kabar baik dan penuh sukacita. Kita semua dikaruniai kesehatan yang mantap oleh Tuhan, dan kita juga dapat berjumpa untuk membahas sabda Tuhan bagi kita sekalian. Iya, terima kasih ya Romo untuk waktunya dan berkenannya selalu menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Blasius. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa, membuka hati kita bagi sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi Roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk berbuat baik dan mewariskan iman dan kasih bagi seluruh anggota keluarga kami, untuk mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami datang kepadanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai.
Melihat itu berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dari orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merengut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya lah jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang-orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap pembantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang yang congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam rumah, ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Blasius, dari bacaan pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat? Terima kasih Ibu Lucy dan sahabat rohani Katolik yang terkasih. Melalui Warta Keselamatan hari ini kita bisa memahami bahwa pewarisan iman dan kasih itu yang paling utama dan penting dalam hidup kita. Karena dengan pewarisan iman dan kasih itu, kita mewariskan cara hidup kita, sekaligus juga kekayaan yang paling mendasar, yaitu Tuhan sendiri yang kita miliki kepada orang-orang sekitar kita. Melalui bacaan yang pertama tadi cukup jelas. Relasi antara Elisa dan Elia. Elia seorang nabi yang sungguh sangat berperan menghadirkan kuasa dan karya Tuhan untuk masyarakat. Dan karena itu juga banyak orang bertobat, berguru kepada Elia. Dan mereka juga ingin mendapatkan rahmat istimewa dari Tuhan. Salah satu di antara mereka adalah Elisa, yang selalu bersama dengan Elia. Karena itu Elia tahu bahwa Elisa ini pribadi yang sungguh mempunyai hati, kemudian juga ingin memberikan diri kepada Tuhan. Karena itu tadi ada test case yang diberikan Elia kepada Elisa. Aku akan pergi ke Sungai Yordan, baiklah engkau tinggal di sini bersama dengan aku. Kemudian jawabannya yang mengagumkan. Demi Tuhan, itu berarti ungkapan iman yang dimiliki Elisa, dan demi namamu, aku akan selalu bersama dengan kamu. Nah, ini akhirnya kita bisa melihat bahwa Elisa mempunyai kualitas diri yang dibaktikan kepada Tuhan dan juga ditunjukkan kepada Elia. Karena itulah ini pribadi yang layak untuk mendapatkan warisan iman, kasih, dan karya pelayanan sebagai nabi. Karena itu Elia mendesak Elisa, mintalah apa yang perlu aku perbuat kepadamu. Dan kita tahu seorang nabi ketika itu menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Maka dia selalu juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan manusia kepada Tuhan. Karena itu juga tadi Elia meminta Elisa, apa yang kamu butuhkan supaya aku sampaikan kepada Tuhan. Yang diminta sungguh mengagumkan, supaya aku mewarisi karya kenabianmu. Maka tadi ungkapan cukup jelas oleh Elia. Ini sukar atau sulit bagiku, karena ini kuasa dan karya Tuhan yang akan memberikannya. Tetapi jikalau kamu bisa melihat aku terangkat ke surga, itu yang berarti ada di dalam kuasa Allah,
maka yang akan kamu minta itu akan terjadi pada pribadimu. Dan memang benar, tadi kita bisa melihat bahwa ketika mereka sedang berjalan bersama-sama, tiba-tiba ada kereta dan kuda yang bernyala, berapi, itu akhirnya memisahkan Elisa dan Elia ini. Dan kita tahu bahwa api itu simbol Roh Kudus. Api menyimbolkan bara kasih yang membakar hati manusia. Karena itu, dua pribadi tadi dikuasai oleh Roh Kudus, dan Elia diangkat ke surga dalam kuasa Allah ini. Sedangkan Elisa tetap ditinggal di tempat itu. Namun yang juga mengagumkan bahwa jubah yang dimiliki oleh Elia terjatuh. Itu menandakan bahwa kuasa dan pewarisan kenabian diberikan oleh Elia kepada Elisa, karena dia memang pribadi yang layak hadir dalam kuasa Allah, dan juga dia melihat karya-karya yang mengagumkan itu. Yang juga bisa kita sadari, Elisa tidak sombong, tapi justru dia menunjukkan kerendahan hati. Diungkapkan dengan cara mengoyakkan pakaiannya menjadi dua. Itu tanda dia bertobat. Tidak lagi menuruti kehendak keinginan pribadi, tetapi dia bertobat, dan yang diambil adalah jubah Elia yang terjatuh. Dan jubah itu tanda pakaian yang dalam perutusan yang penuh dengan kuasa Allah. Maka tadi jubah yang terjatuh itu digunakan oleh Elisa untuk menyadari kehadiran Tuhan dengan ungkapan, di manakah Tuhan Elia itu? Nah, ketika dia mengungkapkan ini, air terbelah seperti yang dilakukan Elia, kemudian Elisa kembali ke tempatnya, berjalan di tempat yang sudah kering itu. Ini tanda bahwa kuasa Allah menyertai semua orang yang memberikan hati dan diri bagi kehidupan. Dan kita tahu melalui cara ini, pewarisan kenabian, iman dan kasih diberikan oleh Elia atas kuasa Allah, kuasa Roh Kudus kepada Elisa. Dan Elisa melanjutkan tugas perutusan sebagai nabi. Ini pengalaman yang mengagumkan, dan ini juga pengalaman yang sungguh menjadi inspirasi bagi kita, bahwa dalam pewarisan hidup dan iman kita kepada keluarga, yang utama adalah kasih kepada semua anggota keluarga. Iya, Romo, jadi saya juga jadi melihat langsung nih apa yang sudah kita siapkan, terutama ya, saya jadi melihat gereja kecil kan dimulai dari sebuah keluarga ya, Romo. Tadi Romo katakan bahwa Elia mewariskan iman yang sebegitu setia, begitu membuahkan hasil yang baik kepada Elisa. Saya jadi berpikir bahwa sebenarnya hal yang terpenting yang kita harus lakukan di dalam keluarga kita adalah, terutama kepada anak-anak muda, anak-anak kita harus mewariskan iman yang hidup kepada mereka ya, Romo ya. Benar, karena iman itu yang juga membawa kita memahami karya Tuhan dan dalam kehidupan kita. Iman yang juga menyadarkan kita ada kuasa Allah hadir bersama dengan kita. Dan iman itu juga yang membangkitkan kasih kepada anggota keluarga. Nah, sekarang kita bisa melihat ada gejala yang perlu kita perhatikan dengan serius. Yang pertama, banyak orang tua berusaha mewariskan harta sebanyak-banyaknya kepada anak. Betul. Akhirnya, waktu habis untuk bekerja dan mencari rezeki. Untuk anak tidak ada. Karena itu juga ada kekosongan pengalaman kasih dari orang tua. Dan harapan orang tua bahwa dengan dicukupi kebutuhan fisiknya itu, mereka sudah mengungkapkan kasihnya. Padahal anak mengalami kekurangan perhatian, sapaan, dan kehadiran orang tua. Yang kedua juga dengan dunia digital ini,
orang sibuk masing-masing dengan alat komunikasi yang dimiliki. Sehingga relasi dengan orang tua itu bisa kendor. Di satu pihak, kesempatan berjumpa itu hanya sedikit, orang tua dan anak, sementara waktu berjumpa tidak lagi interaksi antar pribadi. Tetapi di sini mereka masing-masing sibuk dengan relasi, komunikasi, dan keinginan-keinginan pribadinya itu. Bahkan banyak yang TikTok-kan dengan orang lain, sementara dengan keluarga tidak ada komunikasi. Nah, itu akhirnya kita bisa melihat ada celah yang sungguh nampak sulitnya mewariskan iman dan kasih dalam anggota keluarga. Karena pandangan orang tua sebenarnya juga baik mewariskan kekayaan itu, tapi itu tidak cukup kalau hanya kekayaan. Betul. Harus dilengkapi dengan perhatian, kasih, dan interaksi antara orang tua dan anak. Iya. Berarti harta tidak menjaminkan bahwa itu akan menyelamatkan dan juga akan bertahan lama ya Romo ya. Kita bisa memahami bahwa sebanyak-banyaknya harta yang kita wariskan bisa terjadi anak selalu merasa kurang. Betul. Lalu juga penggunaannya karena ini merasakan warisan dari orang tua bukan dari perjuangan sendiri, bisa saja mereka boros dalam menggunakan, tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran. Itu yang terjadi. Kemudian kalau kita mewariskan iman dan kasih, buahnya adalah sukacita dan damai, dan kita selalu merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Lalu karena kita merasa bersyukur atas yang kita miliki, kita juga bisa merasakan ketenangan, kedamaian. Justru dalam ketenangan, kedamaian itu kita bisa bekerja dengan lebih baik. Dan hasil dari pekerjaan ini bisa mengembangkan kekayaan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi yang kita perlu kembangkan dalam relasi kita dengan orang tua dan anak, bahkan juga dengan masyarakat kita. Memberikan perhatian dan kasih itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita. Romo, saya jadi ingat juga ya, ada waktu itu pernah ada satu peristiwa di mana pada saat itu anak saya juga bilang, aku di dalam suatu peristiwa itu dia merasa takut harus berjalan gitu kan. Terus saya selalu tanamkan gini sih dari dulu sampai sekarang, nggak perlu takut, yang penting kita jalan di dalam nama Tuhan, pasti Roh Kudus menyertai. Dan saya juga teringat pada hari ini di mana Elisa meminta dari Elia adalah suatu kenabian ya Romo ya, dan di situ ternyata Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus selalu menyertai Elisa di dalam perjalanan hidupnya setelah Elia terangkat ke surga. Jadi seperti itu ya Romo, kalau Roh Kudus itu selalu ada bersama-sama kita kalau kita mewariskan iman yang hidup kepada anggota keluarga kita, kepada anak-anak kita, dan mereka pun jadi lebih berani ya Romo ya. Ya benar, karena kita sadar bahwa orang yang membuka hati dan percaya kepada Tuhan, itu akan selalu diberi penyertaan. Seperti Yesus sendiri ungkapkan, aku akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus kepadamu. Kemudian Roh Kudus itu selalu bekerja, terutama di saat-saat yang kita butuhkan. Saat-saat yang sulit, saat-saat yang bagi kita terdesak atau terjepit, kalau kita berseru kepada Tuhan, pasti Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Maka juga Roh Kudus ini sering disebut Parakletus, yaitu yang dekat, yang segera menolong kalau kita berseru kepada Dia. Nah, ini yang kita lihat, kita perhatikan. Maka dengan iman itu, relasi kita dengan Tuhan itu terjalin, dan komunikasi kita juga berjalan dengan baik. Sebenarnya tanpa kita minta pun, Roh Kudus sudah hadir untuk membantu kita. Apalagi kalau kita minta kepada Dia. Iya. Romo Blasius, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dahulu ya, Romo ya. Oke, kita jalan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Blasius, dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua.
Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Blasius Sumario dan saya, Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Blasius, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau tadi Romo sudah menjelaskan dari bacaan pertama tentang bagaimana Elia mewariskan iman yang hidup, mewariskan kenabiannya dengan begitu iman yang sepenuh hati kepada Elisa. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat dan sukacita Pak Romo. Terima kasih, Bu Lucy dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Oleh warta keselamatan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita cara mendapatkan kekuatan atau Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu melalui olah rohani kita. Dan kewajiban keagamaan kita itu ada 3, yakni pertama-tama kita memberi sedekah kepada orang lain sebagai ungkapan kasih, yang kedua kita berdoa, dan yang ketiga kita berpuasa. Itulah sarana-sarana olah rohani yang menyadarkan kita untuk membuat semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Namun kita juga paham bahwa 3 hal itu sering dilihat oleh orang lain sebagai penilaian orang itu suci di hadapan sesama. Kita tahu, kalau kita berdoa, orang lain, wah dia suci ya, dia berdoa. Memberi sedekah, wah dia baik hati. Lalu berpuasa, zaman kini masih ada orang berpuasa, hebat kali dia. Nah, dengan ungkapan-ungkapan yang ada di tengah masyarakat itu, akhirnya juga bisa mewarnai cara kita menghayati keagamaan kita. Bahwa kita memberi sedekah, berdoa, berpuasa itu bukan menjalin relasi dengan Tuhan, tetapi supaya dilihat orang, dikagumi bahwa kita ini suci. Itu yang menjadi membelokkan perhatian kita dan cara berpuasa, berdoa, dan memberi sedekah. Karena itulah Tuhan Yesus tadi meluruskan kembali bahwa cara ini baik, karena ini membuatkan relasi kita dengan Tuhan, asal kita mempunyai fokus dan juga penghayatan yang benar. Maka kalau kita memberi sedekah, tadi ungkapannya bukan supaya dilihat orang, tapi supaya dengan pemberian yang tulus ini, orang lain bisa berkembang tumbuh dengan lebih baik. Dan juga bantuan kita itu bisa mengangkat martabat mereka keluar dari kesulitan. Itu sebenarnya kalau kita memberi sedekah, tujuan utama di situ. Ungkapan kasih kita kepada Tuhan, dan juga kita sendiri menyadari sebagai saluran kasih Tuhan untuk sesama, dan yang kita tolong itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan kalau kita berdoa juga bukan supaya dilihat orang, dikagumi bahwa kita suci, kita kudus, tidak. Justru Yesus mengajak kita, kalau kita berdoa, jangan sampai dilihat orang. Masuklah ke tempat, ke rumahmu, ke kamarmu, kuncilah pintu, supaya fokus perhatian kita kepada Tuhan. Nah, ini yang juga bisa menjadi otokoreksi dalam hidup kita. Kalau kita berdoa di gereja, perhatikan, kita kusuk untuk berkomunikasi dengan Tuhan, atau kita sujud supaya dilihat bahwa kita sedang berdoa. Itu sesuatu yang juga menjadi tanda cara mengoreksi diri kita dalam sikap berdoa. Dan saat berpuasa kita tahu orang-orang zaman dulu kalau berpuasa dengan tanda pakaian disobek atau juga dengan dahi dikasih abu. Itu tanda kita sedang berpuasa supaya dilihat dikagumi orang. Lalu Yesus katakan, kalau kamu berpuasa, basuhlah mukamu supaya tidak ada orang tahu bahwa engkau berpuasa. Tetapi dengan berpuasa semacam ini, kita menjalin komunikasi dengan Allah dan kita menyadari kerapuan kita untuk diperbaiki. Dan itulah makna yang paling mendalam. Dan kalau cara ini yang kita lakukan, memberi sedekah dengan ketulusan hati kita, menolong sesama supaya martabatnya lebih baik lagi, kemudian berdoa menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan berpuasa untuk membangun pertobatan dalam hidup kita,
inilah jalan bagi kita mendapatkan Roh Kudus yang kita semakin peka untuk dibimbing oleh Dia. Dan Yesus tegaskan, inilah cara olah rohani yang perlu kita kembangkan di dalam hidup kita. Ya, ini penting sekali nih Romo. Tadi Romo katakan sangat menarik dan menggugah kita semua ya, bahwa dalam memberi sedekah sebagai salah satu wujud dari buah iman kita ya Romo. Hendaknya kita memberi dengan kerendahan hati, keikhlasan hati, dan ketulusan hati. Bukan dengan zamannya medsos sekarang kita mau viral. Jadi kadangkala orang suka membagi-bagi, suka taruh-taruh di medsos, membuat status, itu kan sebenarnya tidak begitu perlu ya Romo ya. Yang lebih mengena sasaran adalah bagaimana kita bisa menyampaikan berkat itu kepada saudara-saudara kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, supaya mereka pun juga menjadi berkat juga bagi sesama dari apa yang sudah kita salurkan. Seperti itu ya Romo. Benar, karena Tuhan sendiri mengendaki apa yang kita berikan tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Maksudnya Betul. Bahwa pemberian itu secara tulus dari diri kita, bukan diwartakan, dan akhirnya kan kalau yang diwartakan itu yang mendapat pujian pribadi kita. Sementara Tuhan mengendaki pemberian diri kita itu berdampak bagi yang kita tolong, itu hidup lebih baik. Itu yang sebenarnya sasaran utama. Diri kita nggak penting. Karena yang kita berikan itu bukan dari hasil jerih payah pribadi kita, tapi di balik itu ada rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita, dan kita diajak membagikan rahmat itu kepada saudara yang lain yang sangat membutuhkan. Karena itu dinamika dalam pemberian ini tetap di balik itu kuasa Tuhan yang kita berikan kepada orang lain. Maka kalau kita menerima ucapan terima kasih dari mereka yang kita tolong atau kita beri itu, ungkapannya, jangan berterima kasih pada kami, tetapi berterima kasihlah pada Tuhan yang telah memberikan untuk kita semua. Itu artinya ada unsur kerendahan hati dari pribadi kita. Sehingga tetap dalam situasi semacam ini, kita menyadari karya dan kuasa Allah untuk diri kita dan untuk sesama. Ini yang jauh lebih penting sebagai ungkapan iman dan kasih yang konkret di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, sama halnya juga seperti berpuasa ya Romo ya. Kita kala di dalam melakukan doa dan berpuasa, misalnya pada masa sebelum menjelang Paskah, kita kan biasanya juga melakukan berpantang dan berpuasa. Hal-hal yang seperti itu juga kita harus lakukan dengan hati yang semangat, hati yang penuh sukacita, tanpa perlu harus seperti bikin berita ya, oh saya lagi berpuasa nih, kamu jangan makan sembarangan atau bagaimana gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu ya Romo ya. Ya memang puasa itu menjadi salah satu ungkapan iman kita. Dan memang secara umum bersama-sama kita berpuasa pada masa puasa. Tetapi berpuasa itu bukan pada masa puasa, bisa kita jalankan secara pribadi. Betul. Karena ini juga bisa melatih kepekaan kita akan kuasa dan karya Allah, juga melatih kepekaan kita akan kuasa kegelapan dan dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, dengan demikian kita mempunyai relasi yang kuat dengan Roh Kudus tadi, ini yang memberikan daya kekuatan kita untuk menolak kejahatan. Nah, berpuasa bagi kita memang perlu kita lakukan, tapi dengan tujuan tidak dipamerkan di hadapan umum, dan justru ini penghayatan personal kita. Nah, buah dari puasa dan doa itu adalah kerendahan hati, kedamaian, dan ketenangan. Itu yang bisa kita rasakan, dan orang-orang lain juga bisa merasakan bahwa kita mempunyai pengalaman hidup rohani yang kuat. Kalau kita bisa, orang lain juga bisa merasakan bersama dengan kita itu merasa adem, merasa tenang, merasa gembira. Nah, itu salah satu buah dari olah rohani yang kita miliki, dan ini yang juga bisa menghadirkan pengalaman akan Allah kepada teman-teman dan anggota keluarga kita. Ya, saya jadi berpikir juga, tadi Romo katakan bahwa sebenarnya puasa itu tidak harus dilakukan pada saat puasa bersama, tapi kita juga sebagai olah batin dan juga olah rohani kita ya Romo. Misalnya pada saat
saya merasa saya sudah melakukan banyak kesalahan nih gitu. Terus saya mau membenahi diri. Saya bisa melakukan puasa sendiri secara pribadi seperti itu ya Romo ya. Nah, puasa ini menjadi suatu kekayaan yang kita miliki dari kewajiban keagamaan kita. Itu salah satu pola hidup. Bahwa dengan puasa itu kita tidak lagi menuruti kehendak dan keinginan pribadi kita, tapi kita membiarkan diri dipimpin oleh kehendak dan keinginan Allah dalam Roh Kudus. Dan buah dari puasa ini sangat mengagumkan. Kita mempunyai kepekaan terhadap kejahatan dan kita langsung menolak kejahatan itu. Nah, yang kita sadari, kita perhatikan dari pengalaman Yesus sendiri ketika dia berpuasa, dan setelah dia puasa kan digoda oleh iblis. Dia tidak bisa menembus pribadi Kristus Yesus ini karena dia dipenuhi dengan karya dan kuasa ilahi. Nah, kalau kita berpuasa, kita juga dipenuhi, dinaungi oleh kuasa ilahi itu. Maka ini juga warisan iman yang kita terima dari Tuhan sendiri yang diberikan pada kita. Tadi kasih, pemberian, doa, dan puasa. Itu yang sudah ada dari leluhur kita, tapi ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus dengan motivasi yang jelas bahwa semuanya itu kita lakukan bukan untuk dikagumi, dilihat orang, tapi membangun relasi komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nanti kasih kita semakin tumbuh dan berkembang, kebahagiaan memancar dan dirasakan pada semua orang yang kita jumpai. Iya, amin. Semoga kita semua pada hari ini yang mendengarkan homilinya Romo yang sangat baik dan sangat bagus ini mendapatkan suatu rahmat dari Tuhan, rahmat untuk beroleh kerendahan hati bagi pribadi kita semua, sehingga kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran kepanjangan kasih dan berkat bagi sesama. Seperti itu ya Romo Blasius? Ya benar, karena kita sendiri merasakan menerima kasih dari Tuhan itu begitu melimpah dan cuma-cuma. Dan betul. Kita diajak juga untuk memberikannya secara cuma-cuma. Iya, terima kasih Romo Blasius buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua. Terima kasih ya Romo. Oke, terima kasih. Salam. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana, dan Romo Blasius Sumario, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Blasius. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami, terutama dengan sabda dan karyanya. Semoga sabdanya meresap di dalam hati kami, dan kami laksanakan dengan penuh sukacita, sampai akhirnya kami Kau perkenankan mengalami sukacita yang abadi bersama Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Romo Blasius, salam damai. Salam damai.